Di suatu hari yang cerah, Nobita tengah menyapu di depan rumahnya. Tiba-tiba datang Pak Guru melewati depan rumahnya dengan keadaan tengah sakit flu. Saat itu juga Pak Guru flu bersin di depan Nobita. Nobita merasa kesal karena Pak Guru flu di depannya dan akan menulari dirinya. Nobita yang awalnya merasa bahwa hari itu akan sangat bahagia dan menyenangkan berubah menjadi kesal karena hal yang sangat sepele. Namun bukannya Nobita bisa marah-marah, justru Nobita lah yang dimarahi oleh Pak Guru karena dia berani dengan orang tua dan mengejek dirinya. Dikarenakan Pak Guru juga tidak mau sakit karena sakit itu tidak enak. Nobita pun menjadi kesal karena dia dimarahi dan harinya tidak sangat menyenangkan. Dan dengan perasaan kesal, Nobita pun kemudian masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamarnya. Dia bertemu dengan Doraemon dan mengatakan jika ia kesal karena bertemu dengan orang yang selalu dimarahi dirinya. Ia pun mengatakan kepada Doraemon ia ingin jika orang-orang tidak marah-marah kepadanya dan berbalik menjadi baik hati kepadanya. Nobita meminta bantuan Doraemon untuk mengeluarkan alat ajaibnya untuk membantu dirinya supaya orang-orang tidak marah kepadanya dan justru berbaik hati kepadanya. Saat sampai di rumah, ia menengok istri dan kedua anaknya yang tengah tertidur. Setelah itu, Fujiko kembali berpikir terkait kartun yang hendak ia buat. Ia menghayal jika ia memiliki mesin waktu dan dapat melihat karakter yang telah ia buat di masa depan. Saat itu diperlihatkan di tahun 2112, di mana tahun itu merupakan tahun kelahiran Doraemon. Di tahun tersebut terlihat jika teknologi pada saat itu sangat canggih dan juga modern. Namun tiba-tiba terdapat dua penjahat yang sedang dikejar oleh polisi waktu. Namun penjahat itu berhasil kabur berkat kekuatan dari mesin waktu. Di sisi lain, terdapat sebuah pabrik yang tengah membuat sebuah robot. Namun, pabrik tersebut terkena efek dari mesin waktu dan menjadikan aliran listrik masuk ke dalam pabrik dan mengenai satu kucing yang berwarna kuning hingga terjatuh ke bawah. Saat kucing itu hendak dibuang, ia diselamatkan oleh robot kucing cantik. Di mana robot kuning itu bernama Doraemon, dan robot cantik itu bernama Dora Miyako. Doraemon yang telah diselamatkan oleh Dora Miyako pun berterima kasih dan merasa tertarik dengan Dora Miyako. Di sisi lain, terdapat seorang profesor tengah menjelaskan kepada sekumpulan Doraemon. Ia mengatakan jika mereka akan menjadi seorang pengasuh. Oleh karena itu, para Doraemon pun belajar di sekolah tersebut dan menjalani latihan. Namun terlihat jika Doraemon tadi tidak berbakat dan membuat sesi belajarnya kacau. Doraemon bahkan terlihat sangat ceroboh dan selalu gagal dalam pembelajaran. Saat Doraemon bertemu dengan profesor, ia meminta maaf karena selalu kacau dalam pelajaran. Profesor pun heran karena robot yang telah ia buat sama dan memiliki kualitas serupa. Profesor pun memutuskan untuk mengirim Doraemon ke kelas khusus. Setelah sampai di kelas khusus, Doraemon melihat banyak robot seperti dirinya dan memiliki masalah masing-masing. Selain itu, di kelas tersebut terdapat dua robot yang mirip dengan Giant dan Suneo. Di mana robot itu bernama Tsunekichi dan Jaides. Setelah Doraemon memperkenalkan diri, Dora Miyako sontak menyapa Doraemon. Ternyata, Doraemon dan Dora Miyako akan satu kelas. Melihat hal itu, Doraemon pun sangat senang sekali. Tsunekichi dan Jaides pun cemburu melihat Doraemon sudah akrab dengan Dora Miyako. Setelah jam pelajaran, Tsunekichi dan Jaides pun mengejek Doraemon karena tidak bisa menggunakan kantong ajaibnya. Di sini mereka pun kejar-kejaran, karena Tsunekichi dan Jaides hendak meminta kantong ajaib milik Doraemon. Untungnya, Dora Miyako datang dan menyelamatkan Doraemon. Singkat cerita, mereka justru menjadi akrab dan menjalani hari-hari bersama. Suatu ketika, Doraemon tengah merenung, karena esok hari akan diadakan audisi robot berbakat. Selain itu, hari tersebut merupakan hari kelulusan. Doraemon merasa sedih karena ia merasa bodoh, lambat dan tidak memiliki keahlian apa-apa. Namun Dora Miyako menenangkan Doraemon dan mengatakan jika kelebihan Doraemon adalah mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Dora Miyako juga memberikan kue dorayaki kepada Doraemon. Di sini diketahui jika Doraemon pun akhirnya menyukai kue dorayaki.
Singkat cerita, acara pemilihan robot berbakat pun dimulai. Di sini banyak sekali robot yang menampilkan keahlian mereka. Dan saat Jaides tengah menunjukkan keahliannya dalam menyanyi, semua orang langsung kaget karena suara Jaides sangat jelek seperti Giant. Hal itu membuat Doraemon mengeluarkan alat ajaibnya dan menjadikan Jaides bernyanyi dengan sangat indah. Saat giliran Tsunakeci yang hendak maju, Tsunakeci merasa sangat gugup. Doraemon kemudian mengeluarkan alat anti gugup. Saking tenangnya, Tsunakeci sampai tertidur di atas panggung. Kemudian giliran Dora Miyako yang menampilkan keahlian menarinya. Hal itu membuat banyak orang yang hendak memilih jasa Dora Miyako. Dan yang terakhir adalah Doraemon, namun karena saking gugupnya, Doraemon justru banyak kesalahan, hingga orang-orang merasa ragu untuk memakai jasanya. Namun tiba-tiba, terdapat seorang bayi yang memilih jasa Doraemon. Hal itu membuat teman-teman Doraemon merasa ikut bahagia. Ternyata, bayi itu tidak sengaja menekan tombol tersebut, hingga akhirnya Doraemon menjadi pengasuh bayi itu. Di mana bayi itu bernama Sewashi, seorang majikan pertama Doraemon sebelum Nobita. Ceritanya. Suatu hari di sekolah, Nobita lagi-lagi kesulitan saat pelajaran olahraga. Saat pelajaran lari, dia selalu tertinggal paling belakang. Suneo dan Gian mengejeknya habis-habisan. Nobita, kamu itu manusia atau siput, sih? Ejek Suneo sambil tertawa. Kalau lomba lambat-lambatan, kamu pasti juara 1, tambah Gian. Dengan wajah murung, Nobita pulang ke rumah. Ia mengeluh pada Doraemon tentang tubuhnya yang lemah dan tidak bisa berlari cepat. Nobita ingin jadi sekuat dan secepat kuda. Doraemon pun mengeluarkan alat dari kantong ajaibnya, kapsul evolusi hybrid. Alat itu bisa menggabungkan tubuh manusia dengan hewan apapun selama 24 jam. Kalau kamu benar-benar mau, aku bisa bantu kamu jadi setengah manusia, setengah kuda. Tapi ingat, jangan disalahgunakannya, kata Doraemon sambil memperingatkan. Tanpa pikir panjang, Nobita langsung menekan kapsul tersebut dan beraak. Tubuh bagian bawah Nobita berubah jadi kuda. Ia menjadi makhluk setengah manusia setengah kuda, atau centaur. Awalnya Nobita senang banget. Ia bisa berlari super cepat, lompat tinggi, bahkan menarik becak dalam sekejap. Di sekolah, semua teman-teman kaget dan kagum. Bahkan Suneo dan Gian jadi takut dan minta diajak balapan. Tapi lama-kelamaan, Nobita mulai kelelahan. Kakinya sakit karena terlalu sering dipakai lari. Orang-orang di luar rumah mulai takut karena mengira Nobita adalah makhluk aneh. Ia jadi bahan gosip di lingkungan. Bahkan ibunya pun bingung harus kasih makan apa ke tubuh bawahnya yang mirip kuda. Lalu, hal aneh mulai terjadi. Tubuh Nobita tak kunjung kembali ke bentuk semula meskipun sudah 24 jam. Doraemon pun panik. Ternyata, Gian yang penasaran telah diam-diam mengutak-atik kapsul dan merusak pengatur waktunya. Dengan cepat, Doraemon mencoba memperbaiki alatnya. Di saat genting, Nobita malah dikepung oleh warga yang ingin menangkap makhluk aneh itu. Doraemon datang tepat waktu dan menembakkan cahaya anti-hybrid, dan akhirnya tubuh Nobita kembali normal. Sejak saat itu, Nobita sadar tidak semua kekuatan itu cocok buat dirinya. Menjadi lebih baik itu bukan dengan cara instan, tapi dengan usaha yang nyata. Dan Gian? Dia dihukum Doraemon untuk jadi setengah siput selama seminggu. Terima kasih udah nonton alur cerita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya dari Hirka Harika.